ayat 24. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Di sini ada titik balik yang sangat cepat. Awalnya setelah mendengarkan Yesus, semua orang membenarkan Yesus. Tapi titik baliknya begitu cepat, mereka berpikir, bukankah dia anak Yusuf? Kesimpulan akhirnya, mereka ingin melempari Yesus ke tebing jurang. Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa begitu cepat ya? Tadinya semua orang membenarkan Yesus, tapi tiba-tiba dengan pikiran, bukankah dia ini anak Yusuf? Akhirnya mereka marah dan mau melemparkan Yesus dari tebing ke arah jurang. Bapak, Ibu, iblis itu bisa masuk melalui apa saja, melalui panca indera kita. Kalau ada Hawa masuknya melalui mata, melihat bunganya, buahnya menarik. Melalui pendengaran, iblis berkata, bukankah semua pohon buah di tempat ini tidak boleh kau makan, bukan? Nah, iblis pun bisa masuk melalui pikiran dan perasaan kita. Di sini iblis berkata, bukankah dia anak Yusuf? Ketika muncul pikiran jahat yang awalnya semua orang membenarkan Yesus, iblis masuk melalui pikiran kita, bukankah dia ini anak Yusuf? Akhirnya kesimpulannya, mereka langsung marah dan mau melemparkan Yesus ke tebing jurang. Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab suci, kadang-kadang ada yang sulit. Kalau kita hanya menggunakan pikiran kita, kadang-kadang kita akan menjadi tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Misalnya saja, bagaimana seorang perempuan bisa hamil atau mengandung dari Roh Kudus? Kalau kita hanya membaca kitab suci dengan pikiran kita atau budi kita yang terbatas, itu tidak mungkin bisa percaya kalau Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ini yang terjadi pada orang-orang di kampung halaman Tuhan Yesus di Nazaret. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu anak Yusuf secara jasmani, dari persatuan sperma dan ovum antara Yusuf dengan Bunda Maria. Karena bagi pikiran mereka yang terbatas, tidak mungkin Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Untuk itu, selama bulan kitab suci nasional ini, seperti disampaikan oleh Romo Newman, kita belajar mencintai membaca kitab suci, tetapi bukan dengan pikiran kita yang terbatas, tapi kita memohon terang Roh Kudus supaya kita bisa mengimani apa yang kita baca dan kita dengarkan dalam kitab suci. Pikiran manusia ini sangat terbatas sebenarnya, tidak bisa menangkap Allah yang tak terbatas. Ini ibaratnya, gambarannya seperti Bapak Ibu ingin menjelaskan kepada orang buta sejak lahir. Coba orang buta sejak lahir bertanya kepada Bapak Ibu, Pak, Bu, tolong jelaskan warna merah itu seperti apa? Pak, Bu, coba tolong jelaskan warna hijau itu seperti apa? Jelaskan kepada orang buta yang sejak lahir tidak pernah melihat warna merah dan hijau. Bagaimana Bapak Ibu menjelaskan warna merah atau hijau kepada orang yang buta sejak lahir? Hijau seperti daun. Nah, orang buta sejak lahir tidak pernah melihat daun, jadi nggak tahu tuh. Merah seperti darah. Orang buta sejak lahir tidak pernah melihat darah yang warna merah sejak lahir. Bagaimana menjelaskan kepada orang buta sejak lahir warna merah dan hijau? Demikian, ada banyak misteri dalam kitab suci yang melampaui akal budi manusia yang perlu ditangkap dengan bantuan Roh Kudus. Maka marilah kita mencintai kitab suci dan kita memohon Roh Kudus untuk membimbing kita supaya pikiran kita tidak tersesat. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
menunjukkan jalan ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh. Marilah kita saling memberikan salam damai. Teman ini nanti ada bahan-bahan yang diberikan perlindungan, dan kalau dibahas dalam keluarga juga bagus ya. Ada 4 tema. Tema yang pertama adalah pembaharuan relasi dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita selalu mengkritik orang lain, tapi kita tidak tahu siapa diri kita ini. Jadi pembaruan relasi dengan diri sendiri. Yang kedua, pembaruan relasi dengan sesama. Dan yang ketiga, pembaruan relasi dalam keluarga. Dan yang keempat, pembaruan relasi dengan aman. Tema ini sangat sederhana sekali, kalau sharing-sharing di keluarga itu juga bagus, antara pasangan suami istri, atau dengan anak-anak, atau dengan cucu, kakek, dan sebagainya, bagus juga ya. Yang penting kita menghadirkan firman Tuhan dalam diri kita sendiri, dan juga di tengah-tengah keluarga kita, dan juga di lingkungan kita. Semoga belajar tema ini menjadi bagi kita maju di dalam mencintai kita. Mari kita berdoa. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Misa Ekaristi pagi ini sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Tadi bisa beribadah dengan umat di Gereja Katolik Paroki Bunda Maria Cirebon. Misa harian hari ini, hari Senin, tanggal 1 September 2025. Misa pagi yang dimulai dari jam 6. Gereja Katolik Bunda Maria. Luce Ki Sin dan V.